Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adrian Wipama. Pada video ini saya akan membahas bagaimana keterlibatan Arab Saudi dan Iran gitu dalam konflik Yaman memperkuat narasi proxy war gitu di kawasan Timur Tengah dengan melihatnya melalui lensa geopolitik dan kepentingan keamanan nasional masing-masing negara. Terus konflik Yaman ini sering dianggap sebagai konflik domestik atau perang saudara seperti itu. Namun jika dilihat lebih dalam ya, konflik ini tidak bisa dilepaskan dari persaingan kekuasaan regional gitu, khususnya antara Arab Saudi dan Iran gitu. Dalam konteks inilah konflik Yaman itu menjadi contoh nyata dari proxy war di Timur Tengah seperti itu. Konflik Yaman bermula dari ketegangan internal antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang merupakan kelompok bersenjata dengan latar belakang Syiah Syaidiyah. Situasi politik Yaman yang tidak stabil ditambah dengan lemahnya pemerintah pusat membuat konflik ini semakin luas. Terus, pada tahun 2015, konflik ini mengalami eskalasi besar ketika Arab Saudi memimpin koalisi militer untuk melakukan intervensi di Yaman. Sejak saat itu, konflik Yaman tidak lagi hanya bersifat domestik, tetapi berkembang menjadi konflik regional yang melibatkan aktor eksternal. Proxy war dapat dipahami sebagai konflik tidak langsung antara dua negara atau lebih, di mana mereka tidak berperang secara langsung, tetapi menggunakan aktor lain seperti kelompok bersenjata atau negara lemah untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam konteks Timur Tengah, proxy war sering terjadi karena konflik terbuka antar negara besar di kawasan beresiko memicu perang regional yang lebih luas. Oleh karena itu, negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran cenderung menggunakan aktor lokal sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan geopolitik mereka. Konflik Yaman merupakan contoh yang jelas dari pola proxy war tersebut. Bagi Arab Saudi, konflik Yaman memiliki arti strategis yang sangat penting. Yaman berbatasan langsung dengan wilayah selatan Arab Saudi, sehingga instabilitas di Yaman dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Saudi. Arab Saudi juga melihat keberadaan kelompok Houthi sebagai ancaman karena kelompok ini dianggap memiliki kedekatan ideologis dan politik dengan Iran. Jika Houthi menguasai Yaman, Arab Saudi khawatir Iran akan memperoleh pengaruh strategis di wilayah yang sangat dengan perbatasannya. Selain itu, Arab Saudi berkepentingan menjaga posisi sebagai kekuatan utama di kawasan Teluk dari Timur Tengah, khususnya sebagai pemimpin negara-negara Sunni. Oleh karena itu, intervensi militer Saudi di Yaman dapat dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas regional, sekaligus membentuk pengaruh Iran. Berbeda dengan Arab Saudi, Iran tidak melakukan intervensi militer secara langsung di Yaman. Namun, Iran memberikan dukungan politik dan, dalam beberapa laporan, dukungan militer kepada kelompok Houthi. Bagi Iran, konflik Yaman merupakan peluang strategis untuk memperluas pengaruh regionalnya tanpa harus terlibat dalam perang terbuka dengan Arab Saudi.
Dengan mendukung Houthi, Iran dapat menekan Arab Saudi secara tidak langsung dan mengganggu stabilitas kawasan Teluk. Strategi ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Iran yang sering memanfaatkan aktor non-negara di berbagai konflik kawasan seperti Lebanon, Suriah, dan Irak. Dengan cara ini, Iran dapat meningkatkan posisi tawarnya di kawasan Timur Tengah. Keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam konflik Yaman menunjukkan karakteristik utama dari proxy war. Kedua negara tidak saling berhadapan secara langsung, tetapi mendukung pihak-pihak yang berkonflik di dalam Yaman. Konflik berkepanjangan di Yaman ini, ya pastinya, itu berdampak pada kemanusiaan, berdampak pada infrastruktur. Coba deh teman-teman pikirin, gimana sih pendapat kalian tentang konflik di Yaman ini? Konflik yang berkepanjangan ini. Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman yang sah dan memimpin koalisi militer, sementara Iran mendukung kelompok Houthi sebagai aktor non-negara. Situasi ini menjadikan Yaman sebagai medan perebutan pengaruh antara dua kekuatan regional tersebut. Akibatnya, konflik Yaman menjadi semakin kompleks dan berkepanjangan. Kepentingan geopolitik Arab Saudi dan Iran seringkali lebih dominan dibandingkan upaya penyelesaian konflik dan stabilitas domestik Yaman itu sendiri. Proxy war di Yaman tidak hanya berdampak pada Yaman, tetapi juga terhadap keamanan regional Timur Tengah. Konflik ini meningkatkan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran serta memperbesar risiko eskalasi konflik di kawasan Teluk. Hal ini menunjukkan bahwa konflik Yaman bukan hanya isu nasional, tetapi merupakan bagian dari dinamika keamanan regional yang lebih luas di Timur Tengah. Oke, jadi teman-teman ya, sebagai kesimpulan saya, konflik Yaman ini dapat dipahami sebagai contoh nyata dari proxy war di Timur Tengah. Terus keterlibatan Arab Saudi juga dan Iran didorong oleh kepentingan geopolitik dan keamanan nasional masing-masing di negara itu. Terus Arab Saudi juga berupaya menjaga keamanan perbatasannya dan mempertahankan pengaruh regional. Jadi sementara Iran itu memanfaatkan konflik ini untuk memperluas pengaruhnya melalui aktor-aktornya gitu, aktor-aktor non-negaranya seperti itu. Terus kondisinya juga membuat konflik ini konflik Yaman ini sulit diselesaikan gitu dan terus berlanjut hingga saat ini. Dan sebagai kesimpulan saya dengan demikian konflik Yaman ini menunjukkan bagaimana rivalitas kekuatan regional dapat memperparah seperti itu, memperparah banget konflik domestik dan mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan seperti itu. Itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.